Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, masih bersama saya Dita Zulaika dalam program kesayangan kita Eltalk, Empowering Life Through Communication. Masih bersama dua panelis kita, ada Kak Roni Prancis dan juga Kak Doni The Kaiser, dan juga ada bintang tamu spesial kita, Bapak Min. Yang dimana hari ini kita akan membahas isu tentang misteri komunikasi dalam bisnis. Di segmen ini, kakak-kakak semuanya, bapak juga. Segmen yang saya diam kan? Semuanya akan mendapatkan spotlight. Oke. Adalah segmen Pacul, pakar curhat loh. Jadi semuanya dibebaskan untuk curhat dan memberikan tips-tipsnya terkait apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Mungkin dipersempitkan lagi Kak ya tips-tipsnya. Bagaimana CEO-CEO tadi ataupun sahabat Eljon yang ada di rumah yang mau berbisnis sedikit banyaknya tahu strategi yang baik kayak gimana. Ya, mungkin Pak Min aja dulu coba sharing pengalamannya nangani banyak orang Boleh. berbeda atau korporasi gitu, Pak Min. mulai dari Tentunya Pak Min dulu. ketika kita bicara komunikasi dalam bisnis, terus terang saya tidak menggunakan aspek-aspek di luar daripada keilmuan ya, keilmuan dalam artian yang ada di kampus gitu. Ya. Pertama, saya setuju dengan Bro Doni tadi, kita bisa diterima dulu dengan mitra kita, karena kalau lawan bicara tuh kesannya musuh gitu ya, tentunya dengan mitra kita, sehingga kenyamanan itu terjadi. Nah, ketika kenyamanan itu terjadi, umumnya banyak sekali peraturan, kebijakan, bahkan mungkin sisdur itu bisa dilewatin aja. Karena apa? Ya trust tadi. Ya, jadi bagaimana saya bisa trust? Tentunya apa yang saya ucap itu adalah yang saya lakukan, apa yang saya lakukan itu terucap, itu kira-kira begitu ya, trustworthy gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ini ada diawali oleh karakter dan capability atau character and capacity, character and kompetensi lah kira-kira. Nah, dua hal ini penting karena karakter itu adalah mau tidak mau, suka tidak suka, ada sesuatu yang akan tersampaikan melalui sebuah tindakan. Acting itu bisa dalam WA, jawab, teks, ngejawab surat, ngejawab email, bisa juga dalam ucap, actingnya tuh, dan acting juga bisa dalam bentuk body language-nya. Jadi, nah ini dua hal yang sangat penting sekali. Nah dari semua itu saya yakin bahwa negosiasi membutuhkan sebuah belajar, kemudian komunikasi juga butuh proses. Karena apa? Karena proses tidak mengkhianati hasil. Asik. Udah kayak pageant nih ya. Karena ada lagi tuh istilah kan, proses mengkhianati hasil, training tidak mengkhianati crowning. Masih nggak ada yang mustahil juga Pak ya. Itu salah satu tips dari pageant. Mustahil itu ya. Mustajab lama-lama. Enggak ada hil yang mustahil, Pak. Iya, mustahil ya. Hal-hal dan Kalau hil-hil dari ya. Kak Doni sendiri gimana Kak? Tips-tips. Saya sampai blank ngomong apa. Nah, terima kasih. Karena segmennya ditutup ya. Iya, akhirnya bisa Komunikasi yang baik adalah jangan blank. Iya. Udah itu. Iya, kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi orang kepo di awal sebelum presentasi bisnis itu wajib kudu mesti penting. Contoh hal sederhana, kita bisa mengenal partner bisnis kita atau calon partner bisnis kita itu dari mengenal karakternya dari apa yang dia tunjukkan dulu. Kesukaan pada warna tertentu, kesukaan pada hobi tertentu, ya kan? Kemudian kalau kita bisa melihat konten-kontennya, mungkin kita bisa mengenal karakter atau gaya komunikasinya. Sama ya, pakai ilmunya Suhu Roni, ya kan? Mungkin dia sionya apa? Kalau saya lebih ke arah golongan darah, otak kiri, otak kanan, ya kan? Atau nggak punya otak, ya kan? Nah, itu bisa membantu. Minimal ketika pertama kali bertemu dengan dia, oh saya sudah punya modal dasar. Tapi yang paling penting kedua adalah kita harus mempelajari cepat pada saat kita bertatap muka langsung. Karena kadang ya situasi dan kondisi membuat orang bisa tampil berbeda. Mungkin pada saat itu dia sedang tidak fit, tidak bugar, atau mungkin sedang ada masalah keluarga gitu kan. Ya, kita harus adjust. Ya, kita itu jadi orang itu harus fleksibel. Ya, fleksibilitinya harus tinggi. Bukan fleksibel itu cuma hanya ada di selang ya, fleksibel ya. Apa sih emang produk lu selang ya? Karena Selang fleksibel. Iya, karena kalau kaku kayak lap kanebo kering, ya pokoknya kalau nggak begini saya nggak bisa, susah. Nah, saya sebenarnya kayak begitu dalam hal tertentu. Tapi kan seperti kata Suhu Roni gitu kan, kita harus mau bekerja sama. Nah, ketika saya merasa, oh saya mungkin agak sulit nih karena karakter saya dalam hal tertentu agak idealis gitu kan, ya udah misalnya dia yang maju. Ya kan? Tapi apa prinsipnya kalau kita yakini semua pasti ada solusinya,
Berarti kan mindset kita kan sudah menuju ke situ. Tinggal piye ki, carane piye. Yuk kita duduk sama-sama. Jadi tetap harus kepo, harus punya basis data yang kuat dan sumber datanya harus jelas. Benar, bukan hoax. Iya, bukan hoax. Kita tanya ke siapa? Tanya ke sekretarisnya langsung. Tanya ke siapa? Tanya ke keluarganya langsung. Jangan tanya pada misalnya tetangganya yang dia suka berantem atau PRT yang nggak kenal. Ya kan? Nah, jadi itu yang penting buat saya jadi modal biar tidak ada miskomunikasi dalam bisnis. Oke, terakhir. Super sekali saudara-saudara. Terakhir kita berikan kesempatannya untuk Kak Iya. Roni. Kayaknya udah harus closing deh, Terima gak usah kasih, lah. Roni. Ini bukan segmen saya ya. Oke, jadi sahabat Eljon, kalau misalnya kita berbicara namanya komunikasi, nah ini nyangkut soal banyak hal ini. Ya kan, bukan soal tadi yang disebut dengan namanya ilmu, karena ilmu itu kan ada banyak macam jenisnya. Jadi yang pertama, kalau misalnya Anda belajar dari segi keilmuan, dari segi communication skill sendiri, Anda tadi harus bisa belajar juga. Ya disebutkan tadi sama Pak Min ya, gimana Anda harus bisa belajar mendengar juga, bukan hanya berbicara ya. Selain itu juga, tadi juga dibilang sama Bro Doni bahwa ada tergantung ya dari golongan darah Anda, bagaimana cara Anda memanfaatkan. Anda harus tahu karakter diri Anda sendiri juga ya. Kemudian tadi dari segmen kata ya, Anda harus tahu dulu show Anda seperti apa. Ingat, zaman sekarang itu adalah zaman kolaborasi. Jangan selalu berpikir saya harus kayak gimana nih sendiri. Kalau misalnya Anda nggak bisa, yuk bareng-bareng dengan namanya yang lain. Kalau misalkan contoh ya, Anda punya misalnya rezekinya 100, tapi Anda jalaninnya sendiri. Mungkin ada orang rezeki 50 bisa dibagi dengan Anda, kan Anda bisa dapat 150, 200 tetap ya. Pokoknya yang penting cuan di belakang. Ya. Kolaborasi menambah Ya. energi ya. Iya, lalu Collaboration or collab. iya, betul. Tambah lagi ya. Kamus kita hari ini banyak ya. Ya, banyak jargon-jargon tercipta karena hari ini dan segmen saya ya luar biasa. Oh, masih panjang ya? Masih satu semester. 2 semester lagi, 2 semester lagi. Sekalian saya mau nambahin lagi buat sahabat Eljon, ternyata di dalam namanya komunikasi bisnis bukan hanya untuk negosiasi. Dia komunikasi bisa banyak macam. Dan ternyata posisi duduknya kita nih, kita ya, itu juga menentukan namanya prestasi. Iya, Ya kan? betul. Posisi menentukan prestasi. Karena kenapa? Buat arah mata angin kita lihat. Kalau di dalam ilmu Feng Shui, itu kita pelajari juga. Saya juga gitu bro, waktu zaman kuliah dulu. Kalau Iya. tidak kena teman yang di kiri kanan saya nggak pernah lulus. Iya. Makanya posisi menentukan prestasi bukan hanya Feng Shui ya. Iya. Itu dia. Untuk beberapa show tahun-tahun ini Kiri ada kan bisa dicekek gitu. Iya, traktir Pak Min, traktir. Penting dia yang belajar gitu. lihat kiblat Anda untuk di tahun ini. Jadi ada beberapa hal yang mungkin Anda kurang. Kalau misalnya Anda di posisi tertentu, itu bisa buat menambah ya karisma Anda. Ya, karena dibutuhkan juga di dalam namanya komunikasi, butuh namanya karisma, ya kan? Dan itu bisa tercipta dengan Anda duduk saja loh. Luar biasa kan? Nah, kenapa enggak Anda manfaatkan itu juga? Nah, balik lagi ya, para sahabat Eljon, pastikan semua yang di dalam namanya perception win-win solution itu harus bisa tercipta. Dan juga kalau misalkan mau tahu arah mana yang terbaik kalian, boleh langsung Iya. hubungi Kak Roni Prancis. Iya. Sekalian dapat persenan kan ya? Iya, Tahu sekalian kapan lihat ya. peluang datang. Ada lihat yang layar di bawah ini, silakan Anda kontak. Khususnya bagi Anda yang sio ayam ya, coba cari dia. Dikasih tips-tips ya, Iya. biar lebih beruntung tahun ini. Tapi saya percaya semua orang pasti beruntung. Tinggal bagaimana cara dia bersikap, cara dia berpikir tentang sebuah situasi atau kondisi. Karena mungkin bagi orang lain, situasi yang tidak enak pun atau dalam kondisi misalnya rugi pun, itu bisa dianggap sebagai sebuah keuntungan. Contoh, orang misalnya fail berapa kali, ya. Kan kata orang bijak mengatakan tidak peduli jatuh 1000 kali, yang penting 1001 kali bangkit. Ya kan? Penemu lampu itu, Thomas Alva Edison, benar kan? Dia tidak gagal 1000 kali, tapi dia menemukan 999 cara, ya kan? Untuk akhirnya yang ke-1000 bisa menyala tuh lampu. Ya biar bijaksana lah mau closing Iya, kan. karena mau closing. Benar juga sih Kak. Bijaksana, apapun- bijak sini. Kalau di sini. Ya, makanya Pak Mi sekarang lagi berpikir apa closingnya ya. Terus ini kayaknya udah banyak Closing statement, jargonnya. closing statement. Dari tadi udah keluar semua jargonnya. Iya. Ada Bapak closing statementnya? Closing ya, mindsetnya adalah win-win lah ya dalam bisnis ya. Karena win-win itu akan terjadi kesinambungan panjang. Itu kuncinya win-win. Iya. Walaupun kita gagal, Iya. ternyata masih banyak ya waktu kita. Iya, Belum closing ternyata nih. ya, Iya. saya Jangan bilang, kasih dia. kalau misalnya sampai ke saya berarti 50 menit lagi. Beberapa SKS. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Ya saya oleh setuju Kak sama Doni? Pak Min, dan tadi yang di highlight sama Pak Min itu bahwa sebenarnya win-win itu tidak harus 50-50. Ya, sama ketika untuk mencapai sebuah tujuan, misalnya Dita pengen ke 10. Ya 10 itu kan bisa 5 tambah 5 sama dengan 10.
Tapi bisa juga 1 tambah 9 sama dengan 10 kan? Atau 20 dikurangi 10 sama juga 10. Ya kan? Nah, jadi menurut saya yang penting kalau kita berkolaborasi itu kita samakan frekuensi. Menyamakan frekuensi itu berarti tidak harus saya sama dengan dia. Ya kan? Kita bisa bersama tanpa harus sama. Ya kan? Ya, kita bisa bersama tanpa harus login. Ya kan? Bisa. Kenapa? Kalau kita memang sudah sampai pada makomnya seperti itu, level atau cara berpikirnya, paradigma berpikir seperti itu, maka tidak ada orang yang akan tersinggung hanya karena mungkin perbedaan diksi. Ya kan? Nah, tetapi kalau bicara tentang etika komunikasi, tetap Dita. Misalnya nih, kita berkomunikasi bisnis dengan CEO atau pemimpin perusahaan yang dari sisi usia dia lebih tua dari kita. Ya tetap pakai etika komunikasi bisnisnya. Ya kan, ya kita menyapa dia dengan santun, ya kan, kita lebih dulu mungkin kalau dia datang belakangan kita sambut dia di pintu gitu kan, dan sebagainya. Nah itu penting sekali, kenapa? Bisa jadi modal yang mungkin ketika dalam negosiasi dia malah terpikat dengan karakter positifmu. Iya. Ya kan, dia udah nggak peduli lo produknya apa, tapi gua nyaman nih sama nih orang. Kenapa? Dia nggak mungkin curang. Ya kan, dia nggak mungkin ngakalin gue. Gua suka sama dia, kenapa? Bisa jangka panjang, gitu kan? Nah, jadi kita nggak pernah tahu nih. Kita negosiasi bisnis dengan siapa? Tapi kalau kita sudah mulai dengan karakter positif kita, bisa jadi malah hal-hal yang sederhana itu malah yang membuat kita closing. Ya. Nah, win-winnya bisa di situ, Pak Min ya? Ya, sebetulnya kalau di dalam bisnis tuh etiknya itu general. Hampir di semua negara etik itu sama. Ya. Etik bisnis, jangan ngibul, jangan bohongin, jangan nyakitin. Itu etik bisnisnya. Komunikasi dengan orang yang dianggap diseniorkan, etiknya adalah kita santun contohnya. Itu kan etik. Etikanya bisa berbeda. Etikanya berbeda. Contohnya kalau di Jawa mungkin bersungkem, tapi kalau di Barat shake hand. Itu kan etika. Tapi etiknya adalah tetap santun. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang kita perlu pahami. Contohnya etiknya kita berkendara, jangan membuat orang lain celaka. Itu kan etik. Berkendara perlu hati-hati, etik. Etikanya bagaimana? Ya kita jangan ambil jalur kiri kalau ingin mendahului. Itu kan etika, gitu loh ya. Jangan ketika ada becek kemudian kita menggunakan kecepatan tinggi sehingga airnya nyiprat. Kan lucu Pak Men. Malah bapak-bapak sekarang banyak tuh yang berdiri pinggir jalan pengen disipratin ya. Iya. Ingat catatan dari Pak Min, jangan dengan kecepatan tinggi, tapi Anda gunakan kecepatan super tinggi. Biar lebih supaya melewati orang. Luar biasa bercandaannya. Kalau Kak Roni sendiri Nah, gimana, kalau Kak? misalnya saya mungkin nambahin sedikit, dan jadi kalau kita berbicara komunikasi bisnis, memang namanya bisnis itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan uang, komersial ya. Tadi Pak Min juga udah sampaikan. Tetapi kita harus selalu bisa mengarahkan yang namanya apapun itu namanya komunikasi, punya yang namanya tujuan, betul ya? Ada yang disebut dengan namanya noble purpose, ya kan? Tujuan yang mulianya tuh apa? Walaupun kita jualan, tapi kita punya tujuan mulia. Contoh, misalkan kita jualan suatu minuman lah ya, minuman air apa ya, bening ya misalnya, atau air apalah ya, air hexagonal. Nah, saya mau nanti sebut merek lagi. Jangan ya kan? Nah, ketika Anda jualan air minum, Anda kan bukan mencari namanya keuntungan, ayo beli dari saya, tetapi menghilangkan rasa dahaga. Itu adalah tujuan mulianya. Selalu cari apapun itu juga tujuan mulianya dulu. Walaupun di ujungnya Anda akan mendapatkan nilai bisnisnya. Kayak bangun rumah misalnya, bukan cuma karena misalnya keuntungan di bidang properti menggiurkan, tapi kita membantu orang agar punya hunian. Berarti pada saat kita punya misi dan visi, ada idealisme juga di dalamnya. Wah, gue mau bangun rumah yang maksudnya kuat, tahan lama gitu kan. Jadi itu ininya kan, apa yang men-trigger kita kan. Nah, itu saya ada mau cerita satu hal tuh yang ketika saya waktu itu ada pelatihan di developer, mereka awalnya itu berbicara tentang jualannya itu. Komersil banget. Ya kan, investasi bisa naik, Anda bisa dapatkan berapa kali lipat, ada ruko misalnya seperti apa. Tapi dia ternyata nggak bisa jualan banyak. Akhirnya dibawa kayak gimana? Kita bawa ke sisi emosional. Dibawa bahwa rumah itu adalah tempat kenyamanan. Semua bentuk promosi-promosinya adalah tentang tempat orang tumbuh dan berkembang. Itu dari rumah. Iya, dari rumah, kenyamanan, bahwa kita udah capek, masa depan hadir. Malah di situ dia jualan dari gambar pun itu langsung laku. Nah, jadi kita makanya balik lagi, carilah noble purpose-nya. Karena balik lagi ya, kalau misalkan kita lihat dari hukum alamnya, apa yang kita tahu. Alam yang nyanyi dangdut itu bukan? Beda kan. Apa gak lupa yang mana yang dukun? Ada Mbak Dukun. Adiknya Fiti Vera.
hafal banget ya soal Hollywood. Luar biasa ya. Ya. Soalnya udah Produser. Ya, zamannya berbeda, Pak. Memang zaman kita Beda zaman ya. Oh, Maklum. produser TV itu harus hafal segala lagu, segala angkatan. Oh. Ada aja ya cara buat ngelesnya. Benar. Komunikasi Iya kalian dong. dapatkan Ngeles di yang Dulu Elton. berbeda. SD, SMP banyak ikut les. Oh. Iya, jadi ngeles terus. Les terus sampai sekarang. Terima kasih banyak, tidak terasa sudah beberapa menit ya kita ngobrol banyak tentang ilmu-ilmu komunikasi yang sangat penuh sekali isinya, yang seharusnya pemuda-pemudi di Indonesia harus nonton nih episode kali ini karena kalian bisa mendapatkan pengalaman dari Bapak Mindi, dapat pengalaman dari Kak Doni dan juga Iya. pengalaman dari Kak Roni. Terima kasih banyak atas waktunya Thank you. Bapak. Thank you. Kakak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing kepada sahabat Eljon yang ada di rumah, kepada saya juga. Sedikit banyaknya hari ini tercerahkanlah masa depan Amin. saya ya. Semoga Amin. saya bisa menggunakan strategi-strateginya. Terima kasih banyak dan sahabat Eljon jangan lupa untuk selalu saksikan Eltalk Empowering Life Through Communication di Eljon TV dan juga YouTube Eljon Media. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.